Hai teman-teman semua, selamat datang di channel bersama Yani. Dalam 2 bulan mendatang kurang lebih kita akan memasuki bulan puasa, di mana banyak sekali makanan-makanan yang menggunakan tepung terigu ya. Nah, di video kali ini saya akan share tepung terigu mana aja yang bisa digunakan untuk pastel, kemudian untuk risol dan untuk kue kering. Ini contohnya ada 3 macam tepung terigu. Yang pertama adalah tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Boleh merek lain ya, ini contoh aja yang biasa saya beli. Di salah satu resep biasanya akan tercantum protein tinggi. Nah, di mana sih adanya informasi protein itu? Adanya di samping ya, di komposisi keterangan. Di sini ada protein 12% untuk tepung terigu cakra kembar atau protein tinggi. Jenis tepung protein tinggi ini cocok banget untuk bikin roti sesuai dengan gambarnya kan. Ada donat, kemudian ada roti, ada mie. Di dalam resep bersama Estepiani untuk risol sebaiknya menggunakan tepung terigu protein tinggi yang sifatnya lebih elastis, tidak mudah sobek. Begitu ya teman-teman. Kemudian lanjut ke tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, di mana komposisi adanya sama, adanya di samping, mempunyai 11 gram protein tingginya per 100 gram tepung. Seperti tertera di gambarnya, ini juga mempunyai jenis-jenis kue yang diolah. Kebanyakan ini kue-kuean atau cake ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya tepung terigu protein tinggi, protein sedang ini masih bisa digunakan untuk membuat risol. Tapi kadang-kadang kalau resepnya tidak pas, tidak sesuai, banyak banget yang gagal, seperti kulitnya pecah, kulitnya robek, kemudian isiannya keluar saat digoreng, karena si tepungnya ini memang kurang elastis. Begitu ya teman-teman. Lanjut kita masuk atau pindah ke tepung terigu kunci biru atau protein paling rendah, 10 gram per 100 gram komposisi untuk proteinnya. Jadi ini proteinnya hanya 10 gram ya, lebih rendah dibanding kedua tepung sebelumnya. Kegunaan tepung terigu ini karena proteinnya sangat rendah, cocok banget untuk bikin kue kering seperti nastar, kemudian lidah kucing, kue salju. Nah, sebentar lagi kan mau lebaran ya. Nah, kenapa saya menggunakan tepung terigu protein rendah untuk pastel? Karena supaya renyah saya pakai yang proteinnya rendah dicampur dengan proteinnya sedang kalau mau lebih gampang dibentuk. Kalau mau lebih renyah banget, gunakan saja tepung terigu protein rendah. Ini saya membahas yang menyangkut kebanyakan resep-resep yang ada di bersama Estepiani ya. Antara lain adalah pastel renyah, kemudian risol, dan ada lagi nanti itu sosis Solo. Nah, biar teman-teman tidak bingung, di video ini saya sajikan semua tepung, jenis tepung, diantaranya tepung terigu ya. Ini belum masuk ke tepung sagu. Nah, 3 tepung ini yang biasa saya gunakan untuk membuat risol, pastel, kemudian sosis Solo. Inilah 3 jenis tepung yang biasa saya gunakan untuk membuat pastel, risol, ataupun bakwan. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat, tidak bingung lagi. Kadang kan banyak di komen yang mana sih yang tepung protein tinggi, rendah, ataupun protein sedang. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.